Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriskirada Putri, dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis. Kali ini, di video ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai apa itu plagiarisme dan juga apa itu similarity, serta kita akan lihat bagaimana cara mengecek similarity dan juga plagiarisme menggunakan aplikasi Turnitin. Langsung saja masuk kepada materinya. Ya, similarity dan cek plagiarism. Ya, jadi materi ini saya ambil dari beberapa sumber, salah satunya dari Turnitin langsung. Turnitin itu adalah salah satu aplikasi untuk pengecekan similarity ataupun originality untuk semua karya yang diupload secara online, dan ini menjadi satu-satunya aplikasi atau software yang memang diakui bahwa memang qualified untuk pengecekan similarity atau originality, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa poin-poin agendanya. Kita masuk kepada definisinya terlebih dahulu. Jadi menurut Online Dictionary Merriam-Webster, plagiat atau menjiplak atau plagiarisme itu artinya adalah mengambil ide atau kata-kata orang lain sebagai milik sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa mengkredit sumbernya, kemudian untuk melakukan pencurian karya untuk menyajikan sebagai ide atau karya orisinal baru yang diturunkan dari sumber yang ada. Ini adalah sumbernya tertera di bawah ya. Jadi ini adalah salah satu definisi yang memang menurut Turnitin sendiri bahwa plagiarisme itu adalah ketika kita mengambil atau mengutip ya, kalau dalam sebuah penelitian atau dalam sebuah artikel jurnal, itu kita mengutip karya orang lain tanpa menulis sumbernya dari mana. Nah, itu namanya plagiarisme. Kemudian bedanya plagiarisme dan similarity yaitu adalah kalau plagiarisme itu atau plagiarism dia menyajikan ide atau kata-kata orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Sedangkan kalau text similarity itu adalah ketika ide atau kata-kata orang lain itu muncul dalam karya seseorang. Jadi ada kemiripan, similar. Ada kemiripan di dalamnya. Kalau plagiarism itu benar-benar memasukkan tanpa mencantumkan sumbernya. Kalau similarity mungkin masih mencantumkan sumbernya, tapi masih ada kesamaan yang sebenarnya bisa dirubah, bisa diparafrase, istilahnya seperti itu. Nah, yang di sebelah kanan ini contoh-contohnya, ketika kita menggunakan aplikasi Turnitin, maka kita bisa melihat artikel jurnal kita, berapa persen similarity-nya, berapa persen originality-nya, dan nanti akan tertera, oh kalimat ini yang di blok warna-warni ini adalah sama dengan publikasi di mana. Jadi ada sumbernya, kelihatan. Secara internet, secara online, dia sama dengan publikasi yang ada di website mana. Itu tertera. Gitu. Nah, apa saja yang biasanya dibandingkan dalam aplikasi ini? Ada yang pertama yaitu student papers atau karya penelitian dari student ya. Kemudian ada current and archive internet, semua karya yang terupload di internet ya, baik blog, website, dan lain sebagainya. Kemudian journal and publication yang memang benar-benar terindeks atau terpublikasi dalam jurnal tertentu atau publikasi tertentu. Nah, biasanya yang sering muncul dan dianggap sebagai sebuah kesamaan itu adalah ada kutipan, ada referensi atau sitasi, ada fakta-fakta umum, ya, kemudian pertanyaan esai. Jadi seringkali kita melihat quotes ya, kemudian quotes ini juga kalau orang hukum termasuk di dalamnya itu undang-undang. Undang-undang memang selalu kata-katanya sama, tidak ada yang boleh diganti. Kemudian referensi atau daftar pustaka ya, itu biasanya sering muncul masuk ke dalam similarity. Kemudian kondisi fakta umum misalnya secara angka geografis suatu daerah gitu atau demografi suatu daerah ya. Kemudian pertanyaan esai. Nah, ini contohnya kita membedakan antara similarity yang nominalnya 5% dan 30%. Secara nasional dan internasional, secara ilmiah itu, suatu karya ilmiah dikatakan dia tidak plagiat ketika minimal sama dengan 20% similarity-nya. Maksimal sama dengan 20%, maaf. Jadi kalau lebih dari itu, 21%, dia sudah
tidak sesuai dengan standar gitu. Tingkat kesamaannya. Nah, ini bisa dilihat di sini sebelah kiri ini 5%, sebelah kanan 30%, ya. Tetapi 5% ini yang seperti apa, 30% ini yang seperti apa, ini yang perlu diperhatikan. Ketika yang 5% ini terlihat di dalamnya memang dia benar-benar copy paste, ya. Walaupun dia di bawah 20%, ini tetap harus diparafrase. Kemudian di sebelah kanan ini 30%, tapi dia memang ada fakta umum, ada kutipan langsung yang memang tidak bisa diganti. Kemudian ada sitasi, kemudian ada juga pertanyaan esai, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti belum tentu suatu karya ilmiah itu dikategorikan bagus ketika similarity-nya 20% atau lebih kecil dari itu. Tergantung, kita lihat kembali satu persatu di dalamnya. Apakah benar-benar copy paste ataukah memang dia merupakan kutipan yang tidak bisa diganti. Dia memang quotes atau dia memang fakta umum yang memang kenyataannya seperti itu, tidak bisa diubah-ubah gitu. Ya. Jadi ini menjadi perhatian bagi teman-teman yang mengecek untuk similarity. Tapi ketika kita mempublikasi sebuah artikel jurnal atau karya ilmiah atau skripsi dan lain sebagainya, usahakan maksimal itu 20% gitu. Jika lebih dari itu silahkan parafrase. Ya. Selanjutnya, nah ini ada, kalau dalam aplikasi Turnitin selain ada pengecekan persentase similarity-nya, ada juga flag, namanya flags for review. Ini menandakan ketika kita mencurigai sebuah karya ilmiah yang diupload di Turnitin itu mempunyai manipulasi-manipulasi tertentu. Misalnya, harusnya ada tanda-tanda yang akhirnya dibuat warna putih, jadi nggak kelihatan, white text. Kemudian ada karakter replacement, misalnya huruf O diganti angka 0. Tetap dibacanya seperti O, tapi akan berbeda. Kemudian, abnormally high amount of quoted material, ketika memang terlalu banyak jumlah quotation, ya. Jadi, biasanya kita kalau quotation itu atau citasi itu kan kita kasih tanda kutip di kanan kiri kalimat. Nah, itu terlalu banyak. Nah, ini menjadi dikategorikan sebagai manipulasi. Ketika ada manipulasi ini terdeteksi, maka di Turnitin akan muncul flag. Flag itu biasanya 0, 1, 2. 2 itu yang sudah paling parah. Ya, kalau 0 berarti bagus, tidak ada manipulasi. Itu adalah contoh manipulasi. Jadi untuk teman-teman, ketika kalian membuat artikel jurnal ataupun tulisan karya ilmiah apapun dan dicek menggunakan Turnitin ternyata masih lebih dari 20%, silahkan lakukan parafrase. Jangan lakukan manipulasi karena akan terdeteksi tetap terdeteksi dengan Turnitin. Karena ini menjadi penting ketika nanti teman-teman selesai mengerjakan skripsi dan mengajukan untuk kompre. Pada saat kompre sudah harus ada artikel jurnal, bahkan mungkin sudah harus dipublikasi. Nah, ada proses pengecekan menggunakan Turnitin di kampus, sehingga kalian harus benar-benar memastikan bahwa tidak copy-paste. Gunakan kalimat sendiri, walaupun kita mengutip dari referensi tertentu. Ya. Nah, ini lebih jelasnya lagi untuk penjelasan mengenai manipulasi tadi. Oke, ini adalah contoh prakteknya. Ya, biasanya ini menggunakan aplikasi Turnitin ya, kita login terlebih dahulu, kemudian ini bentuknya, ini adalah halaman untuk kita pengecekan similarity. Kita bisa upload, di sebelah kiri ini ada file upload, nanti dia akan terupload di sini dan langsung muncul similarity-nya berapa persen. Ingat, batasnya adalah 20%, gitu ya. Kemudian ini contohnya. Begitu sudah ada hasilnya, kita klik persentase yang ada di atas tadi, ya. Begitu diklik, dia akan muncul seperti ini. Oh, ini artikel yang dilihat similarity-nya tadi. Oh, ternyata dia tingkatnya 49%. Terdiri dari apa aja sih? 49 ini ada 36, ada 7, ada 6. Oh, yang 36 ini ada di yang warna biru. Yang warna biru ini ada di Wikipedia. Kemudian lanjut lagi, yang nomor 2 yang warna hijau. Oh, ini ternyata ada di web yang ini, gitu, National Geographic. Kemudian yang warna merah ada di agaonnews.com, gitu ya, 6%. Nah, ini yang harus kita perbaiki, kita parafrase. Oke, kemudian kita perhatikan lagi semua sumber ini apakah benar, yang kita bisa buka websitenya, sehingga kita bisa pastikan apakah dia sebenarnya sudah melakukan parafrase atau masih hanya sekedar copy paste. Jadi penting bagi teman-teman untuk mengerjakan semua karya ilmiahnya menggunakan kalimat sendiri.
kecuali memang tidak bisa diubah seperti undang-undang gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah terdeteksi Turnitin dan kalian harus parafrase, itu sama saja mengerjakan pekerjaan 2 kali. Dan itu akan lebih susah. Jadi lebih baik dari awal kita lakukan parafrase di awal atau kita gunakan kalimat kita sendiri. Gitu ya. Oke, ini kita bisa lebih dalam lagi lihat ke dalam, lebih detail lagi. Oh, ternyata di Wikipedia itu yang sama kalimat yang ini, bagian yang ini gitu. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa mengekskludkan apa yang seharusnya memang kita bisa maklumi. Jadi kalau misalnya ternyata hasil similarity-nya atau kesamaannya lebih dari 20%, tapi pas kita cek memang ini adalah undang-undang, atau memang ini adalah quotation, atau memang ini adalah kutipan, sehingga ini bisa kita exclude, atau memang ini daftar pustaka. Biasanya saya memang kalau pengecekan similarity di Turnitin untuk daftar pustaka atau bibliografi, istilahnya pasti kita exclude-kan. Jadi, kalau memang bisa di-exclude-kan, bisa turun nanti persentasenya. Tapi kalau masih lebih dari 20%, sekali lagi silakan parafrase ya teman-teman. Oke. Demikian mengenai materi tentang similarity, plagiarisme, dan juga bagaimana cara mengeceknya menggunakan Turnitin. Untuk lebih dalam lagi, kita bisa lakukan praktek untuk semua karya yang kita buat. Misalnya kemarin teman-teman ada tugas membuat proposal skripsi, proposal penelitian, kemudian teman-teman diminta membuat artikel jurnal, kita akan coba praktek untuk pengecekan similarity atau plagiarismenya. Yang perlu teman-teman ingat adalah ketika kita menulis, jangan hanya copy paste tapi gunakan kalimat sendiri. Kemudian ketika kita menulis, juga jangan lupa mengutip sumbernya. Kemudian ketika kita menulis, usahakan benar-benar tidak lupa untuk memasukkan apa yang memang harusnya bersumber dari pihak tertentu gitu ya. Karena ini nanti akan menjadi masalah dikategorikan sebagai plagiarism. Kalaupun ditulis dan masih ada kesamaan, maka masih ada similarity. Tapi ini tidak menjadi masalah ketika ini menjadi ada similarity di dalamnya. Kita bisa lakukan parafrase, dan kalau memang itu masuk ke dalam istilahnya quotes atau bibliografi dan terpustaka, kita bisa lakukan exclude ya. Ini penting untuk teman-teman bisa publikasi, jangan sampai semua karya teman-teman yang sudah terpublikasi di internet ternyata termasuk dalam kategori plagiat ataupun similar gitu ya. Jadi ini suatu saat kalau plagiat khususnya ini bisa dituntut oleh pihak tertentu yang memang memiliki hak cipta atas karya tersebut sebelumnya gitu. Baik, demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan di grup atau bisa di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Iri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.